Iya Pak, kabar Pak? Capek nggak? Alhamdulillah Hari ini capek nggak? sehat. Semangat Pak Seno. Semangat. Semangat. Oke guys, kita kembali ke acara ART, Argumen Ruang Tengah. Nah, kali ini kita ngomongin tentang IT. Tapi sebelum kita ngomongin tentang IT, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Pak Topik, aslinya memang Minang Pak? Iya, dari Sumatera Barat. Sukunya Minang. Sumatera Barat itu provinsinya. Iya. Minang itu Sukunya. Terus nama kotanya Padang. Iya, Padang. Berarti ibu kota Minang adalah Padang. Ibu kota Sumatera Barat adalah Padang gitu. Nah, Ada kota Padang tuh Bu? ya ada. Ada toh. Ada. Kecamatannya apa? Kalau kecamatannya ya banyak Pak Seno. Enggak, kecamatan Pak Topik waktu kecil, masa kecil childhoodnya Pak Topik. Apa itu namanya? Ya ada kecamatannya juga. Aku kok lupa kalau Nah, kecamatan. kecamatannya lupa. Ya Kok pokoknya bisa loh? Kok bisa? asalnya dari Padang. Kalau kecamatan Kendal itu kita kan tinggal di kecamatan nih. Tahu nggak namanya apa? Patebon. Pak Tebon dia kenal. Berarti dia rumahnya udah pindah ke sini kayaknya. Hatinya di sini udah. Pak, kok jauh-jauh dari sana ke sini untuk mengajar loh di Jawa? Itu kan jauh ya, butuh tenaga, waktu, pikiran. Mau ke sini itu kok kenapa gitu jauh banget sampai sini gitu. Kan lewatin sungai. Gimana? Itu Ninja Hattori. Ninja Hattori gimana? Kok anime? Lewati lembah, hutan dan sungai gitu ya. Enggak salah. Sungai mengalir indah ke samudra. Sampai kayak Ninja Hattori Pak Topik ini guys. Ya kalau ditanya bisa sampai ke Kendal jauh-jauh dari Sumatera Barat, ya balik lagi Pak Sen. Itu mungkin rezekinya di sini. Sebetulnya kan kalau kita mau dapat pekerjaan kan tebar sebanyak-banyaknya kan. Oh iya betul. Ya. Itu salah satu yang nyangkut ya di sini. Berarti diversifikasi Pak ya? Iya. Diversifikasi betul. Ini lamaran kerja. Ini masalah uang lagi nih. Enggak lah ya, nyangkut dikit. Nanti mungkin nyangkut dikit ya. Ya karena memang rata-rata tuh orang Padang itu jago merantau Pak ya? Bukan jago merantau, memang yang laki-laki itu harus diwajibkan. Merantau. Wajib? Iya. Kalau enggak, misalkan saya orang Padang nih enggak merantau gimana? Apa yang terjadi dengan diri saya di sana nanti? Ya kalau laki-laki ya memang udah adatnya kayak gitu Pak Sen. Nah ini saya yang dari Jawa kan, image-nya Jawa itu kan lebih modern ya. Ternyata Pak Topik yang dari Padang itu lebih paham tentang IT ketimbang saya. Ya enggak juga. Padahal kan terkenalnya orang Minang tuh jago dagang, ya kan, jago masak. Ini dia jago IT gitu loh. Nah kok bisa Bapak nyemplung ke dunia coding dan akademisi seperti itu? Gimana ceritanya itu? Apa hubungannya merantau berdagang sama IT, Pak? Nggak ada hubungannya kayaknya, kok bisa? Iya. Jauh banget nyempangnya gitu loh. Iya. Mungkin ini masing-masing orang itu kan punya hobinya masing-masing ya, keinginan masing-masing ataupun keahlian masing-masing. Ya. Jadi nggak mungkin semua orang Minang itu keahliannya sama gitu, nggak mungkin jualan semua ya, nggak mungkin juga Pak. Kalau orang Minang jualan semua nanti yang jahit baju siapa di sana? Ya kan nggak ada kan. Jadi semua orang, tapi mungkin identik lah. Kalau orang Minang memang identiknya dengan berdagang. Tapi ya semua orang punya ininya sendiri-sendiri. Masakan Padang biasanya. Iya. Tapi ya orang Minang juga banyak yang bisa menjahit. Contohnya ibunya Pak Topik. Iya. Ya mungkin keahlian dan kesukaanku memang di bidang teknologi. Itu makanya nyemplung ke IT, ngambil kuliah S1-nya juga berhubungan dengan IT, lanjut ke S2 dan sekarang jadi dosen. Kalau makan sukanya masakan Padang atau masakan Jawa, Pak? Kan kita di Jawa, guys. Kan di Jawa, di Kendal ya. Jadi kita di kampus namanya kampus Unis, lokasinya Kendal. Ini kampus terbesar se-Jawa Tengah, yang swasta guys, tapi ya bukannya negeri ya. Nah, beliau itu ke sini. Nah, kalau makan habis renang sama saya tuh dia kemana Pak? Nasgor Pak ya? Enggak, rumah makan Padang kan? Oh iya, nasi Padang. Kalau nasi Padang sama nasgor enakan mana menurut Bapak nih? Ya enak. Padang. Iya, Padang. Kalau mahalnya mahal mana? Mahal mana Pak? Ya sama kan, ada juga nasi Padangnya 10.000 pakai telur. Oh iya. Berarti lebih suka Padang ternyata, karena orang lidahnya kan lidah Padang. Ini tanya berikutnya, Bapak kan lulusan TI Pak, TI dan ngajar juga dari kacamata nih. Mahasiswa yang dulu TI zaman Bapak dengan mahasiswa TI zaman sekarang yang Gen Z sama Gen yang bawah-bawahnya itu bedanya apa? Ada perbedaan enggak? Mungkin kalau garis besarnya ini yang kulihat ya secara pribadi ya. Mungkin menurut orang beda-beda lah. Kalau TI zaman dulu atau ya
Kalau TI kan identiknya dengan coding ya Pak Sen. Kalau coding zaman dulu itu masih secara otodidak kebanyakan. Juga kalau sekarang ini kan ada istilah baru namanya vibe coding. Vibe coding. Iya. Vibe coding ini muncul kalau nggak salah itu karena ada perkembangannya AI. Jadi kalau orang dulu itu kalau mau coding ya dia nulis sendiri. Nanti error misalnya koma titik komanya kurang itu nanti pusing sendiri itu. Padahal kurangnya cuma titik koma. Kalau zaman sekarang kan udah ada namanya vibe coding, orang udah menggunakan AI. Itu tinggal ketik prompt apa yang ingin dibuat webnya jadi selesai. Tapi itu jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kalau bisa ya paham juga dasar coding itu apa. Juga sebetulnya AI itu hanya sebagai pembantu. Kemobul guys saya guys. Iya. Kemobul ya nggak apa. Jangan telan mentah-mentah ya, telan matang-matang aja. Dulu kan udah pernah jadi mahasiswa, sekarang jadi dosen, bahkan sekarang jadi dekan. Enak mana sih Pak ngelola mahasiswa yang dulu sama yang sekarang? Dulu kan mahasiswa milenial ya, sekarang kan yang Gen Z itu gampang mana ngaturnya gitu loh. Oke. Mungkin kalau ditanya gampang mana mungkin gampang sekarang. Gampangnya dulu ya? Ya gampangnya dulu. Iya. Soalnya sebetulnya kan kalau dulu juga nggak merasakan kan bagaimana ngatur anak-anak kan. Kalau sekarang kan memang udah jadi dosen bisa mengatur anak didik. Kalau dulu kan aku belum jadi dosen. Iya. Tapi kalau mungkin perbedaannya enak mana, mungkin lebih enak anak milenial. Soalnya kan milenial itu anak-anaknya lebih kan itu termasuk masa peralihan Pak Sen. Sebelum adanya teknologi ke masuknya teknologi. Kalau Gen Z itu cocoknya sama gen milenial kalau mau maksudnya apa? Mbak, maksud apa? Jadi yang milenial itu kan ngomongan, ya kan? Yang Gen Z kan udah. Oh enggak juga. Nah, kalau ngomongin TI banget pusing saya Pak. Ya, ada bumbu dikit ya Pak ya. Biar saya nggak pusing gitu. Oke lanjut guys, ini ngomongin TI lagi ya. Oke Pak, sekarang susah mana Pak? Benerin error di ribuan baris kode atau mengelola error komunikasi di organisasi fakultas? Ini pertanyaannya susah, agak sensitif ya. Tapi kalau mau dijawab itu kan ya lebih bahasa gampangnya kan ngelola komputer sama ngelola orang susah mana kan itu kan? Ya lebih susah orang lah. Iya, karena ada emosi. Jadi soalnya kan banyak kepribadian masing-masing. Cara cara berkomunikasinya juga masing-masing orang beda. Kalau error ya tinggal perbaiki satu sudah selesai. Dia nggak ada. Kalau yang komputer emosinya juga kan kalau komputer. Tapi kalau orang itu kan susah ya Pak ya. Kalau orang tinggal diganti Pak. Ya enggak guys, tinggal diganti. Mau diganti? Saya masih butuh duit Pak. Masih butuh duit saya. Uang. Banyak yang bilang kalau masuk ke fakultas komputer itu masa depannya cerah, tapi kuliahnya berdarah-darah. Tanggapan Bapak gimana Pak? Oke. Ini tanggapan pribadi lagi ya. Memang kalau TI itu memang termasuk fakultas teknik ya Pak Sen. Jadi memang susah untuk pembelajaran mata kuliahnya, apalagi mata kuliah wajibnya kan. Apalagi yang belum saya potong Pak ya. Mata kuliah wajibnya TI itu matematika ada? Itu bukan mata kuliah wajib, tapi mata kuliah tambahan kayaknya. Dia bukan ya? MKDU. Semester berarti semester 4, 5, 6 nggak ada udah? Nggak ada. Oh gitu. Karena saya nggak suka matematika Pak. Iya. Jadi saya masih ingat ya. Ya terus sorry saya yang ngomong terus malahan. Iya Pak, lanjut ya, Pak. Kalau Pak Seno tanya mata kuliah wajib, ya termasuk lah mungkin matematika ya. Kalkulus itu termasuk. Nah itu pusing. Tapi kalau mata kuliah inti itu kalau teknik informatika ya lebih ke pemrograman. Itu mata kuliah inti dari teknik informatika. Tapi kalau tadi pertanyaannya tentang masa depannya cerah tapi kuliahnya berdarah-darah gitu ya. Gimana tuh? Ya memang kuliahnya berdarah-darah Pak Sen. Soalnya kan kita harus belajar cara komunikasi dengan komputer kan. Misalnya Pak Seno ingin buat web,
itu kan dia nggak ngerti bahasa kita kan. Ya kita harus belajar bahasanya dia. Kan bahasa pemrograman banyak itu untuk membuat web. Ya kita harus belajar. Oke. Tuh, jadi kalau untuk masa depannya ya cerah karena teknologi pasti semakin lama ya teknologinya semakin berkembang, semakin dibutuhkan orang yang paham teknologi itu semakin dibutuhkan. Betul. Kalau lihat dari wajah saya Pak, saya tuh cocok nggak masuk TI Pak? Ya cocok. Cocok guys ternyata Iya. guys. TI. Sebetulnya semua orang itu cocok Pak Sen. Semua Karena, orang cocok iya, TI. karena teknologi itu merambah kemanapun. Kan ada Ke matematikanya Pak. pendidikan. Iya, matematika itu enggak sekompleks orang yang belajar matematika, itu lebih ke logikanya aja. Oh, Gitu. gitu. Ya. Oke, lanjut ya guys ya. Ini ngomong yang agak rumit lagi. Isu AI itu lagi kenceng banget. Nah, menurut Bapak itu apakah dosen suatu saat akan tergantikan oleh AI atau justru fakultas komputer yang harus berubah total kurikulumnya untuk menyesuaikan AI tersebut? Kalau ditanya apakah dosen suatu saat akan tergantikan oleh AI, ya AI itu kan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya. Ya kita nggak tahu masa depan itu gimana kan. Tapi ya kemungkinan ada ya juga bisa terjadi. Karena ya kalau AI itu kan mengambil pengetahuannya kan juga dari orang kan. Ya kayak sekarang kan AI-nya baru bisa contoh ChatGPT ya. Dia membalas pesan dengan teks gitu kan. Sekarang juga udah ada gambar. Ya kita nggak tahu di masa depan, mana tahu guru juga udah bisa digantikan AI juga. Bisa aja. Pak, ini kan isu AI itu dihembuskan oleh dari berbagai arah mata angin manapun ya, barat, timur, utara maupun selatan. AI bakal menggantikan semua pekerjaan. Nah, apakah AI ini bisa gantiin pekerjaan sebagai pengajar, entah itu dosen ataupun guru, Pak? Ini menurut saya ya Pak Sen. Menurut pendapat pribadi pendapat, kan nggak ada yang ini ya, Iya. nggak tahu ya. Kalau menurut saya ya bisa jadi digantiin. Berarti yang ngajar komputer berarti? Iya, tapi ya komputer itu ya dia kan mengambil kecerdasan kan dari manusia ya. Mungkin dia kalau mengajar ya bisa, tapi kan nggak kayak manusia umumnya kan, dia ada kan emosi. belum ada emosi. Jadi ya kalau manusianya tidak mau digantikan ya harus meningkatkan skillnya, cara mengajar, cara berinteraksi. YouTube itu Pak, menurut Pak Topik YouTube kan saya belajar trading ya, dan itu dari YouTube. YouTube juga udah gantiin pengajar juga dong berarti ya. Nah, tutorial iya, gitu itu kan dari YouTube semua ya, kan diulang-ulang terus itu. Tapi kan itu cuman satu arah kan. Komunikasinya kan kita cuma mendengarkan. Toh. Iya. Beda belajar di kelas atau ketemu dengan orang langsung kan beda jauh. Ya kalau mau belajar kelas ya tinggal kontak si owner YouTube-nya dong. Iya. Nah berarti di AI juga besok kalau beneran digantiin sama AI nih, ininya pengajarnya nih. Berarti kalau mau ketemu sama pengajar aslinya, kontak dia gitu. Iya, tapi gitu kan tidak ada yang namanya ikatan emosional kan. Ya nggak ada ikatan batinnya, nggak ada. Kan kalau misalnya memang kayak Pak Seno belajar bahasa Inggris gitu, lihat di YouTube gitu kan. Ya bisa. Tapi kan istilahnya itu kan belajar tutorial menggunakan teknologi kan, tidak belajar di kelas, pasti ada bedanya lah. Ikatan emosional dengan gurunya, cara komunikasinya, itu pasti beda. Kalau ditanya bisa digantikan ya bisa tapi pasti ada yang kurang. Kalau ini misalkan pengajar ini PAUD itu anak kecil semua kan, kayaknya kalau menurut saya ini kalau mungkin dosen bisa digantikan, guru bisa, tapi kalau pengajar TK atau yang kelompok bermain anak-anak 5 tahun ke bawah, kayaknya nggak mungkin digantikan Pak sama AI Pak, bener nggak? Ya kalau menurutku tetap jawabannya bisa jadi Pak Sen. Bisa digantikan juga. Mungkin kita belum masuk ke masa itu. Contohnya kayak teknologi, tahu kan kalau di Cina itu ada robot yang bisa ngantarin makanan? Tahu. Nah kan kita nggak, di sini kan belum terjadi. Ya kita nggak tahu ke depannya, mana tahu memang ada robot yang bisa mengasih. Kalau ngurusin anak TK itu kan lebih ke emosi sih Pak, lebih ke psikis. Nah, sedangkan robot kan nggak ada sama sekali emosinya. Iya. Tapi ya sama kayak belajar tadi kan melalui teknologi ya bisa kan. Tapi kan nggak ada emosinya. Iya. Mungkin bisa ada robot gantiin popo gitu kan. Enggak, maksud aku ketika dia itu tantrum gitu loh. Ketika si anak tantrum, robot nggak mungkin bisa
mendiamkan dengan ini, nggak bisa dong. Ya Iya kan kita caranya. belum sampai ke teknologi itu. Berarti kalau gitu ada robot yang punya Pernah nonton empati yang gitu. film animasi robot yang gendut itu yang warna putih besar badannya itu? Ada empatinya dia. Ya, Baymax. iya Baymax. Itu ada empatinya, ada dia Iya. punya empatinya gitu. Iya. Dikasih empati. Mm-mm. Wah, udah kayak Tuhan manusia jadi ya, bisa ngasih empati di ini. Ya itu kan namanya perkembangan teknologi Pak Sen. Kan robot juga termasuk perkembangan teknologi kan. Kan Pak Sena tahu kan perkembangan industri. Oke, berarti gini Pak, misalkan semua pekerjaan bisa digantikan AI ya, bahkan sekelas babysitter yang butuh emosi di sana Hmm. bisa digantikan juga. Hmm. Lalu apa yang kira-kira pekerjaan yang nggak mungkin digantikan oleh AI? Ya kalau ditanya menurutku ya bisa semua. Bisa Tapi, semua? Iya. Terus ngapain kita? Ya bukan ngapain kita ya. Yang membuat AI itu siapa? Di manusia. Ya mereka tetap butuh manusia untuk menjalankan. Jadi nggak bisa mereka berdiri sendiri ya nggak bisa. Oke, berarti pekerjaan yang ngurusin AI ini namanya apa? Ya kalau AI itu kan pasti berhubungan dengan orang yang paham teknologi. Salah satu ilmu yang mempelajari teknologi ya teknik informatika. Selain itu kan juga Pinter ya promosinya guys. juga banyak kan cabang Ya, ilmunya sebetulnya banyak Pak. Kayak sistem informasi. Secara spesifik nama pekerjaannya apa? Ya kalau secara spesifik misalnya Pak Seno ingin membuat HP, itu kan nggak satu pekerjaan yang membuat HP itu. Orang seni dia merancang antarmuka, dia merancang Interface-nya ya. interface-nya. Itu bukan hanya orang TI yang membuat. Teknik elektro itu kan berhubungan dengan apa jaringan kabel-kabel listrik itu kan juga nggak satu orang yang ngerjain. Oh, oke. Gitu. Tapi teknik masang-masang kabel kan pakai robot juga bisa. Ya, tapi kan tadi Hilang juga dong mereka nanti. ya kan Pak Sena udah tahu belum di Cina itu ada pabrik yang tanpa adanya manusia. Iya. Namanya ada Xiaomi itu kan katanya sektor, tanpa iya. manusia katanya. Iya, tanpa manusia. Tanpa hidup lampu pun mereka bisa kerja. Gitu. Berarti yang makin banyak pengangguran dong. Semakin tahun, semakin ke sana Tergantung orangnya. Kalau orangnya beradaptasi. mampu beradaptasi, ya pasti lowongan pekerjaannya pasti ada. Kalau orang yang malas belajar, yang bilang kuliah itu scam, nah, itu nggak tahu. Iya. Fire session ya, santai ya. Jawab Pak ya, spontan ya. Nah, Sate Padang atau nasi kapau? nasi kapau. Soalnya lebih kenyang. Front end atau back end? Front end, soalnya nggak banyak mikir. Rapat dekanat atau ngajar di kelas? Ngajar di kelas, Kenapa nggak suka rapat dekanat? pusing. Oh, coding cafe atau meja kerja kampus? Coding di cafe atau coding di meja kerja kampus? Ya di kafe. Di cafe. Sama cewek ya? Iya, Python atau Java? Python. Python itu Iya. apa bedanya Pak? Python itu bahasa pemrograman. Java juga? Tapi lebih ribet Java, perintahnya banyak. Kalau Python tinggal ketik langsung selesai. Nah, Misalnya ini- hello world langsung Nah, selesai. ini berikan saya quote untuk teman-teman yang tertarik buat masuk di UNIS. Udah habis Pak Set. Iya, ini closingnya. Ini closing. Quote buat teman-temannya ya, calon maba besok yang mau masuk ke UNIS jurusan TI. Oh, iya. Quote-nya yang terbaik dan terindah, Pak. Mungkin untuk calon mahasiswa TI yang ingin masuk ke Prodi Teknik Informatika Universitas Slamet Sri, itu jangan pusing dulu kalau milih TI. Kebanyakan kan musing, nanti codingnya gimana, coding itu apa. Ya kalau dari saya jangan pusing dulu dan jangan dulu mikirin tentang harus punya laptop dulu, jangan. Yang penting ada niat belajar, ya nggak apa-apa belajarnya itu berdarah-darah tadi kan istilahnya Pak Sen. Ya nggak apa-apa Sebenarnya sih nggak belajarnya. sampai sih, Dada. Iya, nggak apa-apa berdarah-darah dulu. Yang penting kan nanti setelah lulus, kalau memang minatnya di TI itu nanti pasti lowongan pekerjaan ataupun pekerjaan di dunia teknologi itu banyak. Jadi pasti banyak pekerjaan yang bisa diambil. Begitu juga dengan DKV ya Pak Sen. DKV itu kan salah satu kuliah yang mementingkan kreativitas ya. Gitu. Jadi bagi yang kreativitasnya tinggi, yang bisa menggambar, itu bisa masuk ke DKV. Itu tadi bukan quote, guys. Itu ceramah barusan. Iya. Closing kan, closing Tapi nggak statement apa-apa, it's kan. good.
Tadi kan closingnya dari Pak Topik udah, dari saya juga dong Pak ya. Tak ada iya. yang pasti di dunia ini. Wis. Semangat Dipuji sendiri. sendiri. Wes guys, itu aja dari kami. Mudah-mudahan dapat daging lezat. Daging lezat. Apa sih namanya istilahnya? Daging semua dari Pak Topik ya. Ini ya kata-katanya. Kita pamit undur diri. Wow. Bye. Ya, see you next time. Bye-bye.